Masya Allah, pertanyaannya menghangat. Jangan-jangan dekat pemilihan ya. Yang jelas yang disampaikan tadi nas ayat Al-Quran dan hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam dan keterangan para ulama, tidak ada tendensi tertentu terkait dengan suasana yang ada. Mana yang lebih sedikit madaratnya, non muslim tapi laki-laki ataukah muslim tapi perempuan? Masya Allah, ya jadi pemimpin nggak ada baiknya. Yang baiknya adalah muslim dan dia laki-laki. Jika diajukan kepada pihak berkompeten dalam masalah ini, kepada pihak berkompeten pada ahlul halli wal aqdi, supaya memilih pemimpin yang muslim dan laki-laki. Allahul musta'an. Kita berhutang kepada orang yang sekarang tidak tahu rimbanya. Bolehkah kita amalkan atas nama dia yang menghutangkan? Kalau betul-betul seperti yang Anda jelaskan dalam pertanyaan ini, tidak tahu rimbanya, baik dia atau ahli warisnya atau keluarga yang lainnya, betul-betul tidak tahu sama sekali, sudah raib, maka langkah yang disebutkan oleh para ulama seperti yang ditanyakan sekarang ini, harta yang ada pada antum diinfakkan fi sabilillah atas nama orang tadi. Kalau kemudian ternyata di suatu hari nanti orangnya datang nagih, ya antum berikan uangnya dia, sementara yang sudah antum infakkan tadi pahalanya untuk antum. Barakallahu fikum. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan kasus yang semacam ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada seseorang pengawas pemilu tingkat kecamatan yang selalu meminta saya untuk menjadi pengawas pemilu tingkat kelurahan. Apakah diperbolehkan, dikabulkan? Jawabannya mohon maaf kepada beliaunya dengan sebijak-bijaknya, dengan seharus-harusnya, dengan selembut-lembutnya. Mohon maaf, kami tidak bisa ikut andil dalam masalah yang semacam ini, dikarenakan sisi zat acaranya itu sendiri sudah tidak sesuai dengan syar'i. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada beliau, dan mohon maaf tidak bisa membantu dalam yang semacam itu. Mudah-mudahan bisa membantu dalam hal yang lainnya. Apakah pemerintah atau penguasa bertanggung jawab terhadap perang pemikiran yang dilakukan kaum kufar melalui media, internet, televisi, majalah terhadap kaum muslimin seperti pemikiran globalisasi, HAM, persamaan gender, gender, ya, Pak Alwa saya ya, dan yang lain-lainnya? Jawabannya, naam, itu idealnya. Afdolnya dan demikian seharusnya pihak penguasa itu. Kewajiban beliau berkaitan dengan agama masyarakatnya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Pemahaman muncul mulai menanya-nanyakan tentang ayat mutasyabihat. Ketemu orangnya langsung dipukul dengan Durratu Umar. Hakadha. Mestinya seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Kalau penguasanya soleh, penguasanya alim, penguasanya masya Allah begitu, langsung itu diminta untuk dia bahkan di blacklist gitu ya. Tutup semua yang ada pada mereka, dan mereka betul-betul dipersempit langkahnya dan segala macam.
Yang tampil hanyalah Islam yang sesungguhnya, Islam yang di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Mestinya seperti itu. Idealnya seperti itu. Kalau penguasanya tidak juga ikut tampil dalam masalah ini, maka kewajiban kaum muslimin yang punya kemampuan dalam bab ini untuk tampil membela agamanya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya sudah, gimana lagi? Ya antum-antum ini yang bergerak. Sudah diterangkan tadi terkait dengan hukum ikut jadi panitia pilpres, pilbu, pilrah, pilcam, pilkada, pilda, semuanya sama. Seperti tadi kan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada mereka semua tidak bisa ikut andil dalam masalah yang semacam ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah ini. Mohon dijelaskan tentang Ustadz Bukhari Palembang. Kami mendengar berita tentang beliau yang kurang baik. Berita apa yang kurang baik? Setahu saya, Masya Allah beliau baik-baik saja, tidak ada masalah, bagus-bagus saja. Dan tempat beliau termasuk tempat yang sangat besar dengan komunitas yang terbesar. Di tempatnya beliau itu hampir ribuan ikhwah di sebuah lokasi, ratusan kakak. Nah, jadi kalau taklim atau daras umum begitu tidak usah ngundang orang luar. Taklim itu yang hadir lebih banyak daripada antum ini. Selama ini yang saya dengar dari beliau baik-baik saja, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Prinsipnya seseorang itu ya ikhwan, ketika dikenal ma'ruf dengan dakwahnya, dengan sunnahnya, dengan kebaikan-kebaikannya, jangan menerima isu-isu apapun sampai antum terjelas isu tersebut. Ketika jelas isu tersebut, prinsipnya tidak bisa langsung antum sebarkan kemanapun sampai antum memberitahukan kepada orangnya, antum memberikan nasihat kepada orangnya. Wahakata, sebagaimana yang kita bahas kemarin hari Sabtu di Mujur. Silakan di reply. Wah. Dibaca ya, nggak apa ya? Di tempat saya ada Ma'had Ahlussunnah, tapi sebagian pengurusnya dari ikhwan yang kriterianya sebagai berikut. Ikhwan tersebut PNS, suka nonton TV, di rumahnya ada TV-nya, suka berpolitik, mencintai demokrasi, suka ngibuli ustadznya. Dan terkadang ketika sholat hanya berpakai kaos ketat dan pakai pantalon. Waduh. Iya, kalau betul-betul dia Ahlussunnah ya, bukan Ahlussunnah yang itu ya. Kalau betul-betul sebagai seorang Ahlussunnah salafi, mestinya tidak sepantasnya ada pengurus yang semacam ini. Kalau saya sebagai penasihatnya, saya meminta kepada yang berkompeten untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Dikarenakan para ikhwah masih banyak, para SDM juga masih sangat banyak, tidak memerlukan SDM yang tipikal-tipikalnya semacam ini, yang gaduh-gaduh kayak gini. Itu nih Ahlussunnah tenanan ya kan ya. Ini Ahlussunnah
dalam kurung ya wallahu a'lam. Kan banyak kan yang ahlu sunnah dalam kurung. Iya. Ada sebuah celaan bagi orang-orang yang tidak ikut demokrasi. Apabila ada bantuan dari pemerintah senang nerima, giliran ada pemilu golput. Nah. Lain. Kalau hadiah dari pemerintah itu dalam Islam halalan thayyibah. Bahkan sebagai rakyat pun boleh meminta langsung kepada pemerintah dari baitul mal yang ada untuk kepentingan pribadinya ketika dia perlu dan butuh. Dan bukan termasuk meminta-minta. Itu pengecualian yang disebutkan dalam hadisnya Rasul. Halalan thayyibah. Tapi nek melu pesta rakyat itu perkara yang melanggar syariat. Jadi nggak ada celah. Mestinya kamu harus mengerti bagaimana adilnya ahlu sunnah. Mereka itu betul-betul bisa memilah-milah. Oh ini yang halal, laksanakan. Oh ini yang haram, afwan. Itu prinsip. Dikarenakan yang menjadi pegangan mereka al-haq, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kata. Jangan karena semata-mata sudah dikasih sama pemerintah, akhirnya terbawa oleh maksiatnya mereka. Oh, tidak bisa. Hadiah jazakallah khair. Ikhlas kan? Maksiat afwan. Kita nggak bisa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla karena penguasa. Itu namanya ketegasan prinsip, Kak. Tidak kemudian pekewo-pekewo begitu. Maksiat afwan. Mungkar afwan. Hadiah ada masalah. Kalau ikhlas, barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik. Apakah termasuk ketaatan dengan tidak memakai mobil dinas untuk berangkat taklim? Masya Allah. Naam. Disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah. Termasuk amanah ya ikhwan bagi para anggota pemerintahan dan semisalnya ketika mendapatkan hal yang semacam ini, hal-hal yang sifatnya itu fasilitas negara yang untuk dinasnya dia, hukum asalnya dipakai untuk dinas, tidak diperbolehkan dipakai untuk perkara pribadi kecuali bila ada izin dari pihak atasan atau pihak perusahaan atau pihak pemerintah. Ada paham ya? Kalau tidak ada, hukum asalnya untuk perkara dinas. Maka tidak boleh kalau kamu bawa mobil plat merah itu ke tempat taklim. Pribadinya antum itu. Kalau seandainya antum membawanya, anggap nyewa. Ingat kalau tidak ada aturan. Kecuali ada aturan jelas. Ini mobil dinas silakan bawa pakai untuk dinas bapak dan keperluan pribadi bapak. Ya, jazakumullah khairan. Apakah bekerja di Saudi untuk proyek perluasan Masjidil Haram dikategorikan ibadah yang sangat agung? Masya Allah. Naam, dikarenakan termasuk membangun Masjidil Haram yang sangat mulia. Barakallahu fikum. Cuman ya ketika di sana jangan semata-mata kerja. Diusahakan, disempat-sempatkan di sana untuk memperbanyak ibadah kepada Allah dikarenakan sudah dekat dengan Masjidil Haram. Diupayakan sholat jamaah di Masjidil Haram, tawaf, memperbanyak tawaf di Ka'bah segala macamnya. Ada waktu datang ke halaqahnya para masyayikh. Barakallahu fikum. Ada kesempatan waktu yang cukup longgar, umroh keluar ke Tanim atau ke Hudaybiyah atau ke Syi'rana, niat umroh masuk dengan umroh. Barakallahu fikum, halul, lagi. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak-banyak ibadah di sana. Nah, kita kemarin ketemu dengan beberapa ikhwah. Sebagian juga ada yang dari Banyumas ini. Ketemu dengan mereka di sana, ikhwan. Mereka bekerja di sana dan alhamdulillah mereka bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mereka gunakan untuk bekerja, jika untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan bahkan berjumpa dengan para masyayikh, bahkan ikut halaqahnya para masyayikh. Itu nikmat sekali barakallahu fikum. Bagaimana bila orang tua keberatan? Nah,
Kalau orang tua keberatan, lain pembahasan. Baik, kalau antum berangkat ke sana itu sifatnya bukan fardu ain. Dalam artian antum masih memungkinkan bagi antum untuk memberikan nafkah keluarga, anak istri di sini, tidak jauh-jauh. Maka ketika orang tua keberatan, antum harus nego. Dikasih penjelasan. Tetap juga keberatan dan mencegah kita untuk berangkat, maka jangan berangkat dalam rangka untuk berbakti kepada orang tua. Hak orang tua fardu ain. Berangkatnya antum ke sana fardu kifayah. Fardu ain lebih afdal daripada fardu kifayah. Kecuali kalau kondisi antum betul-betul memang nggak punya pekerjaan di sini, tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarga di sini. Antum diterima kerja di sana. Itu fardu ain ya, Pak. Untuk sampaikan kepada orang tua, ini adalah perkara fardu ain, saya harus menghidupi anak saya, istri saya. Di sini saya nggak punya pekerjaan, kebetulan diterima di sana, mohon restunya, mohon izinnya. Berangkat, dikarenakan perkara fardu ain yang berkaitan langsung dengan dirimu dan anak-anakmu. Al-muhim di nego aja ya kan. Insyaallah orang tua kalau diterangkan dengan sebaik-baiknya, insyaallah akan lebih maklum. Apa syubhat kelompok sururiyah, turathiyah terkait taat kepada penguasa yang muslim? Kalau sururiyah yang ekstrim dari kalangan qutbiyah, mereka itu punya pemikiran takfir, persis bagaimana pemahamannya Sayyid Qutb, mengkafirkan penguasa, mengajak orang untuk demo pada penguasa, persis bagaimana mereka. Sururiyah yang tipe semacam ini itu ada pada Ikhwanul Muslimin. Adapun sururiyah yang tipe yang lain yang lebih moderat, mereka sama kayak Ahlus Sunnah. Mereka juga menyuarakan untuk taat pada penguasa, anti pemberontakan dan segala macamnya. Dalam bab ini sama. Jadi sururiyah ya kan qutbiyah itu cabangnya banyak. Ada yang garis keras, ada yang garis lunak. Yang garis keras yang dari kalangan orang-orang yang senang bau-bau jihad dan segala macam, betul-betul murni menerapkan pemahaman Sayyid Qutb. Mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, menganggap muslimin adalah orang-orang jahiliyah, membolehkan pemberontakan. Ini banyak, ada Hizbut Tahrir, ada FPI, ada Ikhwanul Muslimin yang bau-bau keras dengan pemahaman Sayyid Qutb, itu mereka. Ini sururiyah, qutbiyah, garis keras. Ada lagi yang garis lunak yang halus. Dan ini yang banyak masuk ke negara kita Indonesia Raya ini dengan nama khas sururiyah. Yang ini sudah punya nama yang lain. Ada IM, ada HT, segala macam. Yang ini khas sururiyah. Itu yang masuk ke negara kita. Barakallahu fikum. Yang ini mirip kayak Ahlus Sunnah terkait dengan pembahasan masalah pemerintah. Paham ya? Terkait dengan pemerintah. Tetapi memiliki pemahaman yang lebih parah lagi terkait dengan bab al-wala' wal bara', khususnya dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bidah. Barakallah. Kalau yang ini langsung, kalau yang ini pemahaman sururiyah, turathiyah, halabiyah, ini membela Sayyid Qutubnya. Kalau yang ini membela Sayyid Qutubnya. Kalau yang ini menerapkan langsung pemahaman Sayyid Qutub di lapangan. Barakallah itu. Ya ada benang merah begitu ya Pak. Barakallah. Mengapa ada baiat yang tidak syar'i seperti baiat kepada pemimpin kelompok? Mengapa? Ya wallahu a'lam kenapa? Yang jelas kayak itu menunjukkan tanda-tanda bid'ahnya dan penyimpangan kelompok tadi. Di antara ciri-ciri yang bisa antum gunakan untuk mengetahui ini pemahaman yang sesat, kelompok yang menyimpang, ketika di dalamnya ada unsur baiat, janji setia, sumpah setia dan segala macamnya. Tanda penyimpangan mereka. Apakah bila penguasanya wanita dan dia sah, apakah dia dibaiat dan berhak mendapatkan ketaatan dari rakyat? Nah, selama dia bukan orang yang kafir, maka penguasa wanita itu dikatakan sebagai orang yang fasik. Walaupun dia salihah, dikatakan sebagai fasiqah. Maka kita mensikapi dia sebagaimana penguasa yang zalim. Barakallahu. Apalagi perempuannya bukan perempuan yang salihah, jadi double fasik gitu ya kan ya.
Selama dia belum kafir tetap mendapatkan sikap yang sama. Kita mensikapi dia sebagaimana mensikapi penguasa-penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallah. Orang dari kalangan hizbiyin mengatakan salaf itu aneh. Pemilu katanya haram, tapi pemimpin hasil pemilu wajib ditaati. Bagaimana jawabannya? Jawabannya bagaimana saya terangkan tadi. Diterangkan tadi ya kawan. Terkait dengan hal-hal yang melanggar syar'i nggak ikut, haram. Tetapi ketika ada hasilnya dalam rangka untuk meredam fitnah dan pertumpahan darah, dihentikan, dan dengan kesepakatan seluruh ulama kita dikatakan wajib mendengar dan mentaati. Barakallahu fikum. Kita enggak meridhai keharaman tadi. Sekarang kalau seandainya ada sekelompok atau gerakan pemberontakan penguasa mengumumkan perang terbuka dengan penguasa, kudeta ya, apa kita ikut? Apa kita ikut dengan gerombolan pemberontak ini? Jawaban, dia kan berusaha untuk mencapai kekuasaan, tapi dengan cara nggak syar'i. Ikut? Loh, kok nggak ikut? Kenapa pemilu ikut, ini nggak ikut? Kan sama-sama nggak syar'i. Kenapa nggak ikut? Takut mati paling. Kenapa nggak ikut? Kan sama-sama nggak syar'i. Sama-sama nggak syar'i. Tapi ketika ada hasilnya, yang memberontak itu ternyata berhasil menjatuhkan kekuasaan yang sebelumnya, dan dia naik menjadi penguasa sebagai penggantinya dalam rangka meredam fitnah. Para ulama sepakat diredam fitnahnya, jangan ada pemberontakan yang berikutnya. Barakallahu fikum, hentikan dan yakini dia sebagai penguasa yang sah, didengarkan dan ditaati. Hakata. Bisa dipahami soalnya? Bisa dipahami. Sebagaimana cara pemilu juga ada syar'i. Ketika terjadi dan sah, ya sudah, tidak usah pemilu berikutnya, tidak kapan selesainya. Langsung, begitu enggak, sudah. Supaya jangan ada yang namanya silsilah pemilu yang syar'i tadi itu, supaya diputus, sudah. Kita hentikan dan kita yakini sebagai penguasa yang sah, didengarkan dan ditaati. Barakallahu fikum, dengan kesepakatan seluruh para ulama untuk meredam fitnah. Jadi tidak aneh, tapi justru arif dan bijak. Dan itu berlaku, ini kaidah berlaku untuk semua cara-cara yang tidak syar'i. Sementara hizbiyin tadi tidak baku, tapi sesuai dengan kemaslahatan mereka. Gitu. Kalau cara yang nggak syar'i cocok, ikut. Gitu. Ketika yang nggak cocok, mundur. Sebagaimana yang saya terangkan tadi, dua contoh saja. Yang ini pemilu, yang ini dengan kudeta militer. Mereka ikut yang mana ya Pak? Yakin ikut yang pemilu. Kenapa? Ada maslahat untuk mereka di situ. Tapi ketika terkait dengan cara nggak syar'i dalam bentuk perang, tidak ada yang mau ikut. Mati. Ya. Saya nggak ikut. Katakan pada mereka, kalau kamu nggak ikut dan ternyata berhasil, kamu yakini sebagai apa penguasa itu? Barakallahu fikum. Nah, ya, itu jawaban kepada mereka ya, mereka juga mengatakan kita wajib memilih dalam pemilu dikarenakan darurat. Sebab kalau kita tidak berpartisipasi dalam pemilihan nanti malah akan terpilih pemimpin dari kafir, fasik atau munafik. Setelah kenyataan sampai sekarang ini Evan, yang terpilih siapa? Seringkalinya Muslim. Kata Evan ya, Muslim. Ini akal-akal mereka saja. Yang namanya kondisi darurat itu tidak punya pilihan lain. Betul-betul dikalkulasi oleh para ulama, bukan mereka, oleh para ulama kita. Ini kalau sampai kaum muslimin nggak ikut andil, maka jelas sekian sudah mungkin dipastikan begitu ya kan, akan dipimpin oleh seorang penguasa kafir yang jahat, yang bakal membantai kaum muslimin, yang bakal begini. Jelas madorotnya dan darurat. Mau nggak mau harus pilih.
Dalam kondisi yang demikian, dengan terpaksa muslimin milih supaya bisa memenangkan calon yang muslim. Sekarang ini nggak ada keterpaksaan di Indonesia. Kebanyakan muslimin kabeh. Muslimin semua, ya Pak ya? Muslimin semuanya, tidak ada masalah. Ketika terpilih fulan begitu muslim, ya, tapi kan dia nggak soleh. Bukan persyaratan dia harus soleh. Seperti yang terangkan, bukan persyaratan dia. Idealnya soleh, idealnya alim, idealnya dari Quraisy. Kalau tidak ada masalah. Dan nyatanya mayoritas yang ada ya, mohon maaf ya, banyak yang nggak solehnya. Nyatanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya Pak ya? Nah iya. Jadi apa ya? Kata-kata darurat tidak berlaku di sini. Sehingga karena belum darurat kembali pada hukum asal, tidak ikut nimbrung. Wallahu taala alam bissawab. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. La haula wa la quwwata illa billah. Jam 2:30 ya? Jam berapa itu acaranya? 3:45, ya apa? Lanjut terus atau gimana ya Pak? Masya Allah, tabarakallah. Hafal Ustaz, kalau dalam sekolah saya memiliki ustadz yang selalu menghina ma'had salafi, apa yang harus saya lakukan? Dan juga kadang menghina ustadz-ustadz salafi, yang ngapain juga di sana tuh? Nah, masih banyak mahat-mahat yang lainnya dan segala macamnya. Adalah untuk belajar kepada orang-orang yang sedemikian benci kepada ahlu sunnah, sedemikian benci kepada salafiyin. Allahul musta'an. Dan tidak darurat ya, dikarenakan banyak pilihan-pilihan yang lain terkait dengan masalah pendidikan. Bukan darurat. Masya Allah. Apakah ada sebuah negara yang bukan negara Islam ataupun negara kafir? Apa namanya kan? Bukan negara Islam, bukan negara kafir. Negara apa ya Pak? Negara apa? Ini nggak mungkin. Bagaimana definisinya? Tidak ada. Yang ada cuma negara Islam dan negara kafir. Negara Islam itu dilihat dari 3 sisi. 1, dilihat dari sisi penguasanya, Muslim ataukah tidak. 2, dari sisi penduduknya, mayoritas Muslim ataukah tidak. Yang ketiga, dilihat dari sisi syiar Islamnya di sana. Kalau syiar Islam tersebar di negara tadi dengan luasnya, dengan tenangnya, itu negara Muslim. Kalau tidak, maka negara kafir. Dalam sebuah negara Islam, bisa jadi ada sebuah wilayah dikatakan wilayah kufur. Misalkan di situ tempat kumpulnya orang-orang kafir dhimmi. Kumpul semua di sana. Atau tempat kumpulnya orang Hindu atau orang Buddha atau apa yang bersama-sama dengan muslimin di situ. Negaranya dikatakan negara Islam, untuk wilayah ini wilayah kufur. Barakallahu fikum. Bisa difahami kan ya? Nah, hadza. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Masya Allah, tabarakallah.
Masya Allah. Dengar ikhwan ya. Ya apa ya, ikhwan? Cukup? Cukup? Nah, baik. Saya kira cukup hanya kepala yang sudah mulai budak ini. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang mungkin terjawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.